Halo semua, kali ini saya ada charger. Charger sendiri adalah peranti yang digunakan untuk mengisi energi ke dalam baterai isi ulang dengan memasukkan arus listrik melaluinya. Arus listrik yang digunakan dimasukkan tergantung pada teknologi dan kapasitas baterai yang diisi ulang tersebut. Contohnya, arus yang diterapkan pada baterai mobil 12 volt akan sangat berbeda dengan arus untuk baterai full cell. Charger kini bukanlah barang asing di telinga kita. Charger sendiri adalah benda pertama yang dicari oleh pengguna telepon genggam apabila listrik dalam baterai handphone mereka telah habis. Mereka membutuhkan charger untuk melakukan pengisian baterai handphone mereka agar handphone tetap dapat kembali bekerja secara maksimal. Charger sebenarnya telah diwacanakan semenjak tahun 1800-an seiring dengan kehadiran baterai isi ulang untuk mendukung alat-alat elektronik yang mudah untuk dibawa kemanapun. Ide kehadiran baterai isi ulang ini berasal dari seorang ahli fisika asal Prancis yang bernama Gaston Lane. Gaston sendiri menemukan baterai lead acid cell pada tahun 1859. Dari penemuannya ini, ia berhasil kembali menemukan sebuah alat yang dapat memuat baterai temuannya ini kembali bertenaga. Penemuan Gaston ini kemudian disempurnakan oleh Waldemar Jangner, seorang insinyur asal Swedia. Di tahun 1899, ia berhasil menciptakan baterai nikel kadmium. Setelah menyempurnakan temuannya itu, ia memasarkannya pada tahun 1906. Semenjak inilah charger dan teknologi baterai isi ulang terus berkembang. Perusahaan Sony kemudian memanfaatkan produk temuan Waldemar ini dalam berbagai varian produknya pada tahun 1991. Pemanfaatan charger memberikan banyak keuntungan bagi perkembangan teknologi dan alat komunikasi. Selain itu, kehadiran charger memberikan keuntungan tersendiri bagi penggunanya karena menghemat waktu dan uang dibandingkan dengan membeli baterai baru setiap baterai yang dimilikinya telah habis kapasitas listriknya. Semua komputer memiliki port USB, sementara smartphone dan tablet umumnya dijual lengkap dengan kabel USB. Meskipun merupakan singkatan dari Universal Serial Bus, USB sendiri hadir dalam berbagai macam bentuk. Ada beberapa tipe USB yang umum digunakan. Mungkin kamu pernah mendengar USB tipe A, tipe C, dan micro USB, tapi tidak tahu perbedaan dari masing-masing. Tipe dari USB tipe A merupakan tipe USB yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Bentuknya yang persegi panjang dan memiliki dimensi yang lebar. Kamu bisa menemukannya di hampir semua desktop, laptop, dan periferalnya. Bahkan kebanyakan adaptor perangkat mobile masih menggunakan sambungan USB tipe A. Bukan hanya di komputer dan perangkat mobile, konsol game PlayStation, Xbox, dan Nintendo Wii, serta televisi, DVD, dan Blu-ray player juga dilengkapi port USB tipe A. Port tersebut digunakan sebagai sambungan gamepad dan controller. Salah satu fungsi USB tipe A sendiri mengisi daya perangkat. Kabel ini juga digunakan untuk transfer data. Ini adalah contoh USB tipe A. Yang selanjutnya ada tipe B. Saat ini dua tipe USB yang paling sering disebut adalah USB tipe A dan C.
Sementara itu tipe B hampir tidak terdengar, bahkan seperti tidak eksis sama sekali. Padahal ada masanya ya USB ini banyak digunakan. Berbentuk seperti persegi, USB B biasa digunakan untuk menyambungkan printer dan scanner ke komputer. Namun karena sekarang sudah bermunculan tipe USB yang lain dan lebih kecil dan efisien, popularitas USB tipe B semakin menurun. Yang selanjutnya ada tipe USB tipe C. Tipe ini makin marak digunakan oleh pabrikan laptop dan ponsel kelas menengah ke atas. Adalah USB tipe C. Kabel USB tipe C sendiri mempunyai desain oval di kedua sisinya dan kedua bagian punya bentuk yang simetris, artinya kabel USB ini dapat dicolokkan dalam posisi terbalik sekalipun. Kalau kamu tidak perlu khawatir posisi kabel saat menggunakan kabel tersebut, USB tipe C mampu mengalirkan daya dan memindahkan data lebih cepat dibandingkan jenis USB lainnya. Bahkan tipe ini juga digunakan oleh laptop premium jenis ultrabook untuk memindahkan data sekaligus mengisi daya baterai. Ini adalah contoh USB tipe C. Seperti ini. Ini bisa digunakan secara terbalik sekalipun. Yang selanjutnya ada micro USB. Selain USB tipe C, micro USB juga masih tersemat di banyak ponsel pintar dan perangkat pendukungnya seperti power bank. Jenis USB ini memiliki bentuk yang lebar dan pipih dan termasuk salah satu yang mudah ditemui. Ini contoh USB tipe micro. Selain ponsel pintar kelas menengah ke bawah, micro USB juga disematkan di perangkat elektronik lain, misalnya untuk transfer data dan pengisian daya baterai ke kamera digital. Ini adalah contoh USB tipe micro. Yang selanjutnya ada mini USB. Sebelum popularitas micro USB menanjak, mini USB merupakan jenis koneksi yang dipakai di banyak perangkat mobile, mulai dari ponsel, MP3 player, hard disk eksternal hingga gamepad konsol PlayStation menggunakan jenis konektor ini. Bentuk mini USB memang lebih kecil dibandingkan USB tipe A dan B. Namun jika dibandingkan dengan micro USB, tipe USB yang satu ini memiliki bentukan yang lebih tebal. Yang selanjutnya ada Lightning. Bagi yang tidak memiliki produk besutan Apple, konektor Lightning mungkin asing buatmu. Tipe USB yang satu ini didesain khusus oleh Apple untuk menyambungkan perangkat mobile mereka, baik iPhone maupun iPad, ke komputer, adaptor listrik, dan power bank. Tersedia khusus untuk perangkat mobile dari Apple. Koneksi Lightning memudahkan pengguna iPhone dan iPad untuk bertukar kabel charger. Namun kalian akan kesulitan menemukan power bank dan perangkat jenis ini yang dijual lengkap dengan kabel USB ini. Nah, selanjutnya ada micro B Super Span. Di antara USB lain, micro B Super Span merupakan paling jarang terlihat. Tipe USB ini umumnya digunakan untuk menyambungkan hard disk eksternal ke komputer dan televisi. Sesuai namanya, konektor USB berbentuk tipis dan panjang ini memiliki kemampuan transfer data yang tepat. Selanjutnya ada OTG. Ini mampu mengubah ponsel ke tablet Android dan menjadi USB hub. Konektor ini menyambungkan media penyimpanan seperti flash drive ke perangkat mobile dengan port micro USB. Lalu kalian bisa membuka, melihat, atau membaca dengan mengubah konten data dalam media penyimpanan tersebut langsung dari perangkat pilihan kalian. Itu dia beberapa macam tipe kabel USB yang ada.
Tips merawat charger sendiri agar tetap awet dan jika sembarangan bisa menimbulkan kebakaran. Charger HP merupakan perangkat penting yang tidak bisa dipisahkan dari HP. Pasalnya, jika daya HP melemah, maka fungsi dari charger HP adalah untuk mengisi daya kembali. Namun sayangnya, banyak orang yang abai terhadap perawatan charger HP. Padahal jika tidak dirawat dengan baik, charger HP bisa rusak. Tidak hanya itu, juga bisa menimbulkan korsleting dan membakar benda sekitar. Keterangan ini seperti dikutip dari portal Jember dalam artikel berjudul Tips Merawat Berikut ini ada tips merawat charger HP. Yang pertama, kalian bisa menghindari penggunaan kabel charger murah. Pakailah kabel charger yang original. Meskipun lebih mahal, tetapi kualitas dari kabel yang asli akan terjamin dan tidak akan merusak HP. Yang kedua, jangan gulung sembarangan. Kebiasaan menggulung kabel dengan asal-asalan, bahkan hingga tertekuk-tekuk, sebaiknya dihindari. Apabila menggulungnya charger secara asal-asal, dapat mengakibatkan bagian dalamnya terputus dan tidak bekerja secara optimal untuk menghantarkan listrik. Selanjutnya, kalian jangan ditumpuk dalam tas. Meletakkan charger di dalam tas jangan sampai ditumpuk dengan barang-barang yang lain, karena bisa menyebabkan bengkok atau rusak. Walaupun sudah tergulung dengan benar, charger bisa ditaruh di bagian luar tas agar tidak bertumpuk dengan barang lain, atau bisa dengan menyimpannya terpisah dengan tas. Dan selanjutnya, kalian jangan gunakan HP yang sedang diisi daya. Penggunaan HP pada saat charging selain merusak baterai, juga akan merusak kabel charger. Biasanya orang akan menarik charger ketika ingin menggunakan HP saat isi daya. Hal ini bisa menyebabkan komponen di dalamnya akan rusak dan bengkok. Selanjutnya, kalian bisa lepaskan charger dari stop kontak. Apabila charger sudah tidak digunakan, sebaiknya dilepaskan dari stop kontak supaya aliran listrik tidak terus mengalir dan panas. Hal itu juga yang menyebabkan charger mengalami kelebihan muatan dan akan rusak atau terbakar. Dan selanjutnya, kalian bisa melepaskan kabel dengan hati-hati. Apabila dilepas dengan paksa, akan membuat kabel charger akan cepat rusak, terutama bagian konektor USB ke HP. Komponen di dalam charger akan ikut rusak dan terputus. Sebaiknya cabut charger dengan kepala adaptornya dan jangan hanya menarik kabelnya saja. Yang selanjutnya, kalian bisa pasang pelindung tambahan. Bagian luar kabel charger sebaiknya dipasang pelindung seperti kabel pelindung. Selain melindungi, juga akan mempercantik kabel. Bisa menggunakan kabel protektor seperti per dari bahan karet. Cukup melilitkan pada kabel hingga permukaan kabel tertutup semua. Yang selanjutnya, kalian harus selalu membersihkan charger secara berkala. Bersihkan bagian port USB pada charger agar tidak menghambat aliran arus listrik. Noda atau bekas keringat juga perlu dibersihkan supaya terlihat bersih seperti baru. Dan juga selanjutnya, kalian harus hindari dari sinar matahari langsung. Hindari pengisian daya yang kontak langsung dengan sinar matahari karena charger akan menjadi bertambah panas. Yang selanjutnya, kalian harus simpan charger di tempat yang aman. Selain digulung dengan benar, juga disimpan di tempat aman yang jauh dari benda tajam atau jangkauan anak-anak. Bisa menyimpannya di dalam lemari. Jangan letakkan di lantai supaya tidak terinjak oleh orang lain. Tips selanjutnya, kalian menggunakan charger yang original. Jangan gunakan charger yang bukan asli atau abal-abal, karena jika tetap digunakan, proses pengisian daya tidak akan maksimal. Baterai cepat ngedrop karena setiap HP Android memiliki batas maksimum pengisian daya yang sudah disesuaikan dengan charger bawaannya.
Yang selanjutnya, hindari penggunaan power bank. Power bank sebaiknya digunakan jika HP kalian kehabisan daya baterai namun tidak ada stop kontak atau aliran listrik, karena arus listrik yang dialirkan power bank seringkali tidak stabil. Jadi charger HP yang benar digunakan charger asli. Tidak sampai 100% saat pengisian. Ada yang mengatakan jika baterai tidak terisi penuh dan langsung dicabut, maka akan menurunkan kinerja baterai. Padahal ngecas HP yang paling ideal justru bukan saat penuh atau 100%, tetapi sekitar 80% saja. Nek nyong cok paling ora 80 punjul. Sebelum daya habis, kalian harus mencarger HP tersebut. Cara charger HP yang benar adalah saat daya HP tidak benar-benar habis. Artinya ketika daya baterai kisaran 30% sampai 40% saat tepat adalah saat yang tepat dalam mengisi daya HP. Yang selanjutnya, matikan HP. Salah satu charger HP yang benar adalah dengan mematikan HP tersebut. Memang tidak terlalu salah ketika mengisi HP saat HP menyala, hanya saja akan lebih baik ngecas HP dalam keadaan HP-nya mati. Yang selanjutnya, tipsnya dari kontras layar HP. Jika terpaksa kalian mengisi daya baterai HP dalam keadaan menyala, sebaiknya kontras layar HP tidak tinggi, karena kontras layar adalah faktor utama yang membuat baterai cepat habis. Yang selanjutnya, hindari port USB PC atau laptop. Mengisi daya lewat port USB laptop atau komputer cenderung lambat mengisi arus yang masuk, biasanya hanya 0,5 saja. Jadi charger HP yang benar ke stop kontaknya langsung. Yang selanjutnya, tipsnya yaitu lepas casing HP. Jika HP yang kalian memiliki memakai casing, sebaiknya ketika saat charger lepaslah casingnya agar pembuangan hawa panas saat sedang pengisian HP bisa dilepas. Selanjutnya, kalian mengisi daya di pagi hari. Charger HP yang benar sebaiknya dilakukan saat pagi sebelum berangkat kerja atau beraktivitas. Kendati mengisi daya pada malam hari tidak masalah karena smartphone terbaru dilengkapi pemutus pengisian saat baterai penuh. Yang selanjutnya, kalian jangan main game. Menunggu proses pengisian baterai hingga terisi penuh terkadang bikin kalian bosan, apalagi yang punya hobi main game di HP. Ingat, terlalu sering bermain game online sambil isi daya HP bisa memperpendek usia baterai dan cepat bocor. Itu beberapa penjelasan dari saya, mulai dari pengertian dari charger, asal usul charger sendiri, tipe kabel USB yang paling sering digunakan untuk saat ini, dan ada beberapa tips untuk merawat charger agar tetap awet. Dan itu juga kalau tidak merawatnya dengan benar maka kinerjanya akan menurun, juga bisa membahayakan kalian. Bisa membentuk kalau tips untuk agar charger HP tetap bisa yang benar bisa membuat baterai lebih awet. Karena jika baterai HP bermasalah, tentu aktivitas harian bakal terganggu. Hal ini mengingat HP juga sudah menjadi perangkat pendukung yang penting. Untuk itu, agar daya baterai tidak cepat habis dan usia baterai lebih lama, kalian harus mengetahui dan memahami cara charger HP yang benar seperti yang telah saya jelaskan tadi.
Dan yang paling penting itu kalian jangan menggunakan HP bersamaan dengan saat dicas. Dan kalau mau ngecas HP jangan sampai 100%, paling tidak sekitar 80% lebih, tetapi jangan sampai 100%. Dan sebelum dayanya benar-benar habis, kalian juga harus segera mencharge-nya. Itu sekitar 30-40, tapi kalau saya sendiri seringnya 20%. Saat baterai sudah 20% baru saya charger. Itu sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.